Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar SPDP. Nah, untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar membuat celengan, bahkan sampai penilaian harian 1 pun kita menunjukkan hasil karya celengan kita. Hari ini kita masuk pada subtema 2 dan akan 3 pembelajaran sekaligus kita bahas, yaitu pembelajaran 2, pembelajaran 5, dan juga pembelajaran 6. Selamat mengikuti pembelajaran kali ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini kita membahas tentang gambar cerita pada cover. Nah, cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman depan pada sebuah buku. Kalau anak-anak mau melihat contoh, silakan lihat buku Bupena atau buku SPS anak-anak. Di sana pasti anak-anak sudah tahu bagian cover adalah bagian yang paling depan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover itu harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, mari kita lihat cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, harus terdapat nama penulis. Yang keempat, ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang terakhir, ada identitas buku pada punggung buku. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikut. Nah, ya, perhatikan contoh gambar cover berikut ini. Nah, inilah buku Bupena yang anak-anak pakai. Tapi di sini contohnya adalah kelas 1. Buku Bupena milik kelas 1. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada identitas buku pada punggung buku. Coba anak-anak lihat di buku Bupena anak-anak ya. Di bagian punggungnya atau di bagian sampingnya itu terdapat identitas buku. Ya anak-anak, mulai dari judul buku, tema berapa buku tersebut, bahkan sampai pada penulisnya juga terdapat. Ya anak-anak. Selanjutnya, di bagian cover depan ada nama penulis. Silakan dicek di buku Bupena masing-masing, pasti ada nama penulis. Yang ketiga, ada kalimat penjelas judul. Keempat, ada judul buku. Kalau bukunya Bupena, pasti judulnya yang paling besar. Tulisan yang paling besar itulah yang merupakan judul dari buku itu. Yang kelima, ada gambar cover. Pastinya buku anak-anak pasti ada gambar ya. Selanjutnya di bagian belakang itu terdapat penerbit. Identitas penerbit juga terdapat di sana. Tapi di depan juga ada nama penerbit. Nah, itu yang nama penerbit tadi itu terletak di bagian cover depan. Sedangkan yang punggung itu yang berisikan identitas buku tadi, yang pertama tadi. Dan cover belakang itu terdapat nama penerbit dan juga identitas penerbit di bagian cover belakang. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak lihat buku Bupena anak-anak sendiri di bagian cover depan, punggung, dan juga cover belakang. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah cukup jelas contoh gambar cover? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ikuti pembelajaran 5 kali ini. Ada berbagai ragam gambar pada cover. Jadi gambar ragam cover itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya, ada cover buku pendidikan, ya. Itu buku SPS yang mana pakai Bupena itu adalah buku-buku pendidikan.
atau buku-buku bacaan yang lain tentang pendidikan, itu merupakan buku pendidikan. Ada juga cover buku masakan. Di dalamnya terdapat menu-menu, resep-resep makanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada juga cover buku cerita. Kalau di kelas rendah mungkin anak-anak sudah pernah melihat buku-buku cerita rakyat yang anak-anak pegang, anak-anak mungkin sudah membacanya. Itu salah satu contoh buku cerita rakyat yang ada di daerah kita. Bagian B, cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, yang pertama, ini cover yang berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Ya, kalau anak-anak lihat berbeda dengan cover pendidikan tadi yang banyak gambarnya. Kalau cover berwarna hitam putih ini identik dengan jenis huruf yang sederhana. Seperti ini. Anak bisa lihat ya contohnya. Yang kedua, ada cover penuh warna dan gambar. Nah, pilih yang mana anak-anak? Apakah cover berwarna hitam dengan jenis huruf sederhana atau cover penuh warna dan bergambar? Tentunya anak-anak pasti lebih memilih cover yang penuh dengan warna dan bergambar. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti? Harap anak-anak tetap untuk terus mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk menyaksikan setiap video sampai tuntas. Jangan setengah-setengah untuk menonton. Ya anak-anak? Nah, kita sampai di pembelajaran 6 yang terakhir. Tentang menggambar cover. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Yaitu unsur-unsur dalam sebuah gambar cover. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Ya, ketika anak-anak mau menggambar cover, anak-anak harus membuat jenis huruf yang menarik atau mencolok, sehingga ketika orang membaca judulnya, orang merasa tertarik untuk membuka isi daripada buku tersebut. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi bukan kalimat yang panjang bertele-tele ya anak-anak. Karena cover hanya satu halaman, maka kalimat penjelas judul cukup yang singkat dan mudah dipahami. Tidak usah satu paragraf atau satu teks yang panjang ya. Karena itu bukan sebuah teks, tapi hanya sebuah cover. Yang ketiga, harus ada nama penulis. Jangan lupa diselipkan nama penulisnya. Yang keempat, ada identitas penerbit ya. Sebagai contoh, buku-buku yang anak-anak pakai itu adalah penerbit Erlangga, sehingga di bagian bawah daripada covernya terdapat tulisan penerbit Erlangga. Jadi itu jangan lupa dimasukkan ke dalam sebuah gambar cover jika anak-anak ingin menggambar cover. Yang berikut, gambarnya harus yang menarik, supaya menarik perhatian orang yang membaca. Sehingga orang yang membaca ingin membuka buku tersebut, karena dilihat daripada covernya saja, sudah tertarik. Dan yang berikut, sinopsis isi buku pada cover belakang. Ya, di bagian cover belakang, tolong diberikan sinopsis isi buku. Nah, sinopsis itu adalah isi daripada buku yang sudah dibuat dalam bentuk ringkasan di bagian belakang. Ya anak-anak, jangan lupa seperti itu supaya orang-orang yang membaca mengetahui garis besar daripada isi buku tersebut. Selanjutnya, jangan lupa juga menaruh identitas buku pada punggung buku. Ya, yang tadi kita sudah lihat punggung buku yang mana ya. Coba anak-anak lihat kembali punggung buku. Oke, mantap. Jadi punggung buku itu tujuan ditaruh identitas di sana adalah ketika anak-anak menyusun buku, dengan gampang anak-anak bisa mencari buku tersebut. Tidak perlu
menarik keluar dari lemari lalu lihat satu persatu. Cukup hanya melihat punggung bukunya, anak-anak sudah bisa tahu, oh ini buku apa, tanpa harus melihat cover bagian depan. Jadi identitas buku pada punggung buku ini sangat membantu anak-anak ketika hendak mencari buku pada tumpukan buku yang banyak. Seperti itu ya anak-anak. Seperti anak-anak pergi ke perpustakaan atau membaca buku di perpustakaan, ingin mencari sebuah buku yang mungkin berada pada tumpukan buku yang tinggi. Silakan anak-anak tinggal melihat pada bagian punggung buku. Sudah sesuaikah dengan buku yang ingin anak-anak cari? Jika sudah, silakan diambil dan lalu dibaca. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.